Oke, baik, terima kasih dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Guru Model, Bapak serta tim dari UIP, serta Bapak Ibu, peserta dan SMP sampai senior. Terima kasih pada kesempatan. Intinya bagaimana siswa belajar. Ya, karena kita pengamatan kita kan fokus kepada bagaimana siswa belajar. Sebelum ke redaksi, mungkin saya memberikan kepada guru model, mungkin ada barangkali ada yang disampaikan terkait dari proses pembelajaran. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang saya hormati, yang pertama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika pembelajaran yang saya lakukan tadi jauh dari kesempurnaan, karena sebetulnya yang namanya inquiry itu sering kita lakukan, tapi secara eksplisit, secara tidak nyadar lah ya. Tapi kalau kita buat secara benar sesuai dengan sintaks dari inquiry, dan tentu tidak semua subbab pembahasan tidak bisa diinquirykan, hanya beberapa saja yang bisa kita cari bukti secara fakta, kemudian dari fakta itu kita bandingkan dengan teori yang ada di buku-buku. Seperti yang saya tadi itu, diprediksi siswa pasti akan mengatakan ya semua untuk 3 faktor, padahal secara nyata dibuktikan ternyata hanya 1. Setelah terbukti secara fakta, kemudian kita yakinkan anak kita dengan teori yang tadi. Mungkin pelaksanaan inquiry kalau kita laksanakan secara betul, itu saya yakin, saya yakini bahwa pemahaman siswa itu akan lebih melekat. Cuma masalahnya kita kadang-kadang kita ngambil, sering saya katakan bahwa secara inquiry tadi 2 kali 40 masih kurang, soalnya belum. Mudah-mudahan ke depan saya secara pribadi lebih sering lagi menggunakan model-model pembelajaran yang ke student center, dan Bapak Ibu juga saya yakin Bapak Ibu suka lebih lagi dalam menghadapi kurikulum merdeka. Ini student center adalah kebetulan setelah berdiskusi dengan kelompok 1 dan kelompok 2 milik hasil pengamatannya, yakni diawali tadi sebelumnya mohon maaf bahwa kami adalah mengamati siswa, bukan mengamati guru mengajar. Jadi mengamati siswa bagaimana proses pembelajaran dari awal, dari pendahuluan sampai dengan akhir dari penutupan. Dari hasil pengamatan kami di kelompok 1 dan 2, aktivitas belajar anak khususnya dari peserta didik dengan topik getaran secara umum anak lebih antusias. Tapi di balik itu, dari proses pembelajaran yang diikuti anak, memang diawali anak bisa mengamati, kemudian juga disuruh bertanya. Nah, kalau mengamati, anak dari 2 kelompok mengamati, tapi ada anak yang seperti setiap pernyataan itu minimal siswa bisa mengakui kesalahan sendiri, mengakui. Kemudian tujuan pembelajaran juga tercapai. Tadi dengan Ibu Willy, anak antusias dan anak sangat kerja kelompoknya adalah sangat baik. Kemudian bagaimana guru membantu peserta didik yang mengalami kesulitan, tadi sudah dilihat. Tadi guru sudah mulai diawali jika ada suatu pernyataan yang kurang seperti tadi. Bagaimana ini kalau garam? Berarti garam akan, nah itu berarti pernyataan atau pertanyaan formatif. Kemudian juga guru sudah bagus, sudah menghampiri setiap kelompok, hampir semuanya kelompok, apalagi materi jika ada kelompok yang mengalami pengamatan kami, walaupun masih ada yang lain. Untuk kami satu permasalahan, yakni jika siswa termasuk siswa yang pendiam, bagaimana supaya lebih aktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bos untuk kelompok 1, terima kasih yang disampaikan oleh refleksi pada kelompok 1. Intinya yang pertama adalah terkait dengan pelaksanaan proses pembelajaran, dimana 5 ini sudah disilakan ya Pak, mulai mengamati, bertanya, mengkomunikasi sampai mempraktekkan. Yang kedua, saya sampaikan bahwa untuk kelompok 1 terdapat siswa nomor 2 dan 6 di mana mungkin kurang membaur atau kurang komunikasi dengan rekan kelompoknya, di mana tadi kelompok 1 dan 2 menyampaikan terkait dengan penyebab yang paling utama adalah di mana siswa tersebut terdiam. Nah, dari kelompok 1 menyampaikan solusi bahwa yang materi di mana diberikan waktu untuk berbicara di antara kelompok yang disampaikan kelompok 1 untuk menangani bagaimana siswa yang terdiam tadi. Kemudian tujuan pembelajaran yang disampaikan tercapai. Kemudian refleksi kelompok atau ada yang disampaikan Pak? Silakan untuk kelompok selanjutnya kelompok untuk memberikan refleksinya terkait hasil dari pengamatan siklus PDD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Singkat saja barangkali karena setelah kami menyimak penjelasan dari kelompok pertama, serupa apa yang kami temukan serupa untuk kelompok 3 dan 4 semua juga sama. Ada anak di nomor 2 yang tidak mau berbicara, sama serupa dengan yang ditemukan di kelompok 1. Jadi semua anak sudah terarah sejak awal, sudah terkondisikan sangat bagus. Anak tetap fokus, tetapi yang satu ini tidak berbicara. Dia mencatat semua hasil pengamatan, mengerti. Kemudian untuk Assalamualaikum warahmatullahi anak sudah terkondisikan untuk fokus bahkan sampai akhir. Kemudian menemukan sendiri, mereka akhirnya menemukan sendiri melalui arahan dari guru, menemukan tujuan pembelajaran akhirnya tercapai. Hanya saja waktu pembelajaran ya karena mungkin kita sudah siap jam pelajaran yang tersampaikan, sehingga ada satu tujuan ya Pak ya, yang yaitu menghitung. Jadi penghitungannya masih belum, karena memang bukan kesalahan di pembelajaran, waktu yang hanya berjalan 2 kali 40 menit, di EPP 3 kali 10 menit. Jadi temuan untuk siswa masih sama, serupa bahwa anak ada satu yang tidak bisa berkuliah. Mungkin itu saja kita datang. Itu saja dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian untuk kelompok 2 dari kelompok 2 kelompok dari kelompok 3 dan 4 terkait refleksi yang disampaikan, yaitu terdapat siswa nomor 2 bahkan sama ya Bapak Ibu, kelompok 3 dan 4 ini siswa nomor 2 di mana secara penglihatan atau secara pengamatan ini siswa tersebut cenderung pendiam, tetapi hampir sama dengan tadi kelompok 1 di mana dalam diskusi tersebut kurangnya komunikasi antar di kelompok tersebut. Kemudian tadi disampaikan juga terkait dengan adanya tujuan pembelajaran yang belum tercapai, yaitu terkait dengan menghitung, di mana hampir sama dengan kelompok 1 adanya proses di mana siswa ada satu siswa yang kurang berkomunikasi dalam kelompok. Terima kasih untuk kelompok 2, kelompok 3 dan 4. Dilanjutkan dan Bapak sampaikan kan? Oke, selanjutnya untuk diskusi kelompok atau refleksi dari kelompok terakhir yaitu kelompok 5 dan 6, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dalam materi getaran. Kemudian proses pembelajarannya tadi guru model juga sudah memberitahu bahwa materi getaran ada di bab 3. Segera siswa juga mengikuti untuk membuka materinya. Kemudian dari kegiatan aktivitas belajarnya dari kelompok 5 dan 6 juga semuanya aktif, cuman dalam kelompok 6 hanya 1 orang yang dikatakan kurang
aktif atau pasif. Diperhatikan mungkin ini kesiapan belajarnya, kesiapan dalam belajarnya belum ada. Kemungkinan kolaborasi dalam kelompok juga belum ada kesiapan. Setidaknya dalam masing-masing kelompok itu karena sudah diberikan materi tentang getaran, jadi dalam kelompok itu masing-masing kelompok atau individu-individu juga sudah ada pembagian tugas. Jadi seperti di getaran tadi yang guru model menjelaskan amplitudenya atau dari frekuensi, dari masanya itu tiap-tiap individunya harus bisa membaca, sehingga pada saat diskusi atau ada rumusan masalah yang harus didiskusikan, masing-masing dari individu itu ada yang disampaikan, sehingga dalam kelompok tidak mungkin ada yang pasif kalau disiapkan seperti itu. Karena dalam diskusinya itu langsung ke materi, langsung ke pembahasan, langsung ke praktek ya. Jadi ya waktu juga yang membatasi itu. Kemudian setelah dilihat dari efektifnya belajar, oh tadi ada yang kurang pasif atau alternatif solusinya. Jadi peserta didik yang masih dikatakan kurang aktif atau diam saja, memang kelihatannya tidak mau menghampiri temannya. Jadi tidak mau atau yang satunya juga kelihatan tidak diajak, yang satu itu sini ajak, atau kalau temannya sudah diberi bantuan atau minta bantuan, ini kerjakan. Jadi kalau sudah dibagi tugas itu pasti dia mau mengerjakan. Oh, tugas saya yang mana? Saya harus menjawab nomor berapa? Itu berarti ada tanggung jawab, sehingga dalam kelompok itu ditemukan satu individu yang pasif. Jadi mungkin untuk berikutnya, jadi kondisikan dulu dalam diskusi kelompoknya. Terus efektivitasnya memang secara umum efektif. Nah itu yang satu aja yang dilihat dari secara individu masih kurang aktif. Dalam tujuan pembelajarannya tercapai karena guru model sudah menjelaskan secara rinci, ya, rinci, dan penjelasannya juga diikuti dengan baik. Usaha guru dalam membantu peserta didik tadi sudah baik. Guru model itu secara empiri itu memang baik. Jadi tantangan bagi siswa untuk mencari tahu, ya. Jadi siswa itu mungkin ada yang ingin tahu banget, ada yang hanya tahu saja. Jadi guru model mungkin untuk menyampaikan kalian ingin tahu saja atau tahu banget. Jadi kelihatan Pak, untuk semangatnya tiap individu diperhatikan, setiap kelompok juga semangat, ya. Jadi untuk guru model juga yang memberi semangat. Jadi is-breakingnya gitu ya ada ya. Jadi penyemangat kepada siswa sehingga siswa bisa mengikuti dengan baik. Nah, mungkin itu kesimpulan dari semua yang saya amati atau beserta teman-teman. Karena berhubung waktu ya, jadi tidak terlalu jeli untuk mengamati siswa. Ini sebagai bahan kita aja sebagai observer juga untuk bisa apakah kita sudah seperti guru model yang sekarang. Gitu. Ya, terima kasih, tidak banyak yang disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa close untuk kelompok 56. Baik sampaikan terkait apa yang tadi disampaikan oleh kelompok 56, intinya bagaimana ditemukannya satu siswa dalam kelompok 6 di mana terlihat kurang aktif, melihat kelompok 6 mengamati bahwa siswa tersebut memiliki kekurangan dalam kesiapan untuk belajar ya. Kemudian disampaikan juga terkait dengan secara keseluruhan terkait. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk dari SMP 1 Bogor, sumber barangkali dari perwakilannya ada yang ingin disampaikan atau tanggapannya terkait hasil pengamatan
Tidak ada. Oke, terima kasih. Sebelum saya menyampaikan hasil dari pengamatan secara keseluruhan, saya ingin sampaikan terkait dengan gambaran atau refleksi secara keseluruhan dari hasil pengamatan kita tadi di lapangan berbentuk foto yang sudah tadi saya foto di sini. Ini adalah ekspresi pada saat murid belajar, dimana di menit 10 ini siswa terlihat fokus, ya, fokus terhadap apa yang disampaikan oleh guru model. Kemudian di menit 20 siswa mulai tertarik dengan barang atau alat peraga yang ada di depan mereka, sehingga timbul setelah siswa di menit 10 tadi mendapatkan pencerahan dari guru model, timbul menit ke-20-an tadi saya melihat siswa mulai agak tertarik, wah ini apa nih? Ya, sehingga tadi dikatakan kesiapan belajarnya ini anak sudah bagus. Jadi ini di kelompok 3 tadi saya mengamati di kelompok 3. Kemudian timbul, nah ini di menit ke-35 siswa di kelompok 3 ini mulai terlihat aura bahagia, ya, mulai tertarik dan ini menyenangkan nih pembelajarannya ketika di awal disampaikan oleh guru model materi sifatnya berbentuk rumus. Biasanya kalau kita belajar di kelas, kalau sudah punya rumus itu kesannya males nih. Tapi kelihatan di menit 35 saya tadi lihat anak sudah mulai terlihat gembira, terlihat penasaran dengan mau apa nih pelajaran ini. Kemudian dalam pembelajaran tadi dibagi beberapa kelompok, di mana tadi pengamatan saya di kelompok 1 dan 2 terlihat, nah ini siswa belajar bersama kelompoknya terlihat walaupun secara saya melihat keseluruhan ini siswa terlihat aktif, tapi tadi disampaikan oleh beberapa kelompok ada 1-2 yang mungkin kurang aktif dalam diskusi. Nah ini jadi bahan kajian kita. Nah ini kelompok 1 dan 2 terlihat aktif dalam pembelajaran, kelompok 3 dan 4 di mana hampir keseluruhan siswa terlibat dan aktif dalam proses bekerja bersama kelompoknya. Kemudian kelompok 5 dan 6 juga ini mereka belajar bersama kelompoknya, di mana sama-sama kita ketahui bahwa tujuan dari kita belajar kelompok ini, siswa ini selain yang pertama adalah mengembangkan kemampuan komunikasi, siswa juga yaitu melatih kerjasama tim, ya. Kerjasama tim tadi sampaikan oleh kelompok 1 untuk bagaimana supaya semuanya terlibat aktif, ada proses untuk memberikan waktu diskusi, ya Pak, diskusi atau proses komunikasi antar sesama anggota kelompok. Selain itu juga mungkin ada untuk melatih jiwa kepemimpinan siswa dan lain sebagainya. Itu saja mungkin refleksi yang atau secara keseluruhan dari hasil refleksi di siklus 3 ini. Mungkin sebelum nanti kita tutup, nanti mungkin dari Profesor Chen memberikan tambahan atau masukan terkait apa yang sudah kita lakukan refleksi hari ini. Mungkin silakan nanti. Waktu dan tempat bersama. Thank you very much for the good lesson. From your university. Terima kasih banyak atas kelas hari ini. Saya Profesor Tatsuya Kusakabe dari Hiroshima University. Fortunately, I experienced the day before yesterday same content in Bangkok. Kebetulan saya juga telah memperhatikan salah satu kelas yang topik yang sama di Bandung. So first of all, let me share my impression from a comparative perspective. Mungkin pertama-tama saya akan menyampaikan opini saya tentang listening study tadi. So day before yesterday, one lady teacher taught the students also how many times grinding those in the experimental machine. Mungkin ada juga guru yang mau kasih tahu bahwa berapa kali dalam beberapa waktu, mungkin ya dalam berapa kali bandul itu bergerak. So the one contrast was the
that lesson was very much, the group work is, buzzing. They speaking very well, very kind of, noisy. Mereka juga berkomunikasi dengan baik di kelompoknya dan tidak ada batasan mungkin ya di antara teman-temannya. So compared to today's lesson, it was a bit, controlled. Looks like quiet group work. In today's lesson, he conducted group work, but that looks like quiet group work. Mungkin gurunya sudah menjelaskan dan membimbing siswanya berdasarkan pembelajaran hari ini, tetapi siswanya mungkin kurang kurang aktif. So I don't want to say which is better, which is good, not so good. I don't want to say. Dan saya juga tidak ingin mengatakan bahwa itu tidak bagus. The point is that, of course, there might be exist the quiet group work, but I think maybe a teacher can be left everything to the group work because of the one very important philosophy of lesson study is that the point of the education is not to teach to students. Students study by themselves. Mungkin dari kan tadi gurunya menjelaskan gitu ya untuk kelompok yang dia mungkin ya untuk kelompok satu. Tetapi akan lebih baik karena berdasarkan filosofi lesson study ini bukan guru yang menjelaskan, tetapi siswa yang mempelajarinya sendiri. So of course, not at all. That usually teacher must teach to students, but the group work is one of a very good chance students can study by themselves. Mungkin akan sangat baik jika studentnya yang siswa yang lebih banyak untuk mencari tahu daripada guru yang memberitahu, tetapi guru juga tetap harus menjadi fasilitator mungkin ya, membina. So I believe that day before yesterday, many students failed to use the experimental machine, but I believe that failure of experimentation is very important. Dan banyak juga dari siswa yang menganggap bahwa eksperimen ini sangat penting gitu. Why failure? We can study from why failure. Because of usually always we can, if all of the answer is correctly, maybe the students of course can understand the principle, but why it is successful, and also if they can compare why this is successful, why they fail. If they compare more, they can understand. Belajar dan dari kesuksesan mereka dalam bereksperimen juga bisa belajar gitu. Jadi dari kesalahan dan atau data yang benar dan data yang salah itu bisa dikomparasikan gitu, bisa dibandingkan yang kenapa mereka bisa benar, kenapa mereka bisa salah begitu dalam melakukan eksperimen. So day before yesterday, the many students say then they all to the teachers, and then teacher very busy go to each group. So I believe that he can left to students in group work totally. Mungkin daripada gurunya menghampiri siswanya satu-satu gitu,
lebih baik dilepas siswanya agar lebih banyak untuk belajar sendirinya. So I think maybe if successfully be left, I believe that the student side start studying or thinking by themselves. Mungkin jika dilepaskan, mereka akan mulai untuk mencari dan mempelajarinya dengan sendirinya, gitu, karena tidak ada yang mengajarkan. So let me share the additional philosophy of the lesson study. The lesson study is has a long history in Japan from 80 years back. Saya akan menjelaskan tentang filosofi lesson study yang telah berjalan selama 80 tahun di Jepang. So when I was younger, before becoming a professor, I was also higher secondary teacher. Sebelum saya menjadi profesor, saya juga merupakan guru SMA. So every teacher every teacher in Japan must experience once a year or once a half year. Dan guru di Jepang itu harus memiliki pengalaman selama 1 tahun setengah. So in that place, maybe Japanese history led one answer, or if teacher's role minimize the lesson, it's success. Dan saat pembelajaran berlangsung, jika kegiatan gurunya lebih meminimalisir mengajarkan, gitu, kesuksesan siswa dalam belajar akan meningkat. So just we stimulate or suggest, not to say the answer, but suggest, stimulate student side, and then if students respond to this stimulation, just a teacher can prize the students. Jadi kami sebagai guru hanya memberikan stimulus saja, gitu. Stimulus, dan jika stimulus tersebut atau pertanyaan, jika berupa pertanyaan tersebut dijawab oleh siswa, maka berilah apresiasi untuk siswa tersebut. So this is a different case, but usually in my university students, then I don't conduct regular class. So if they would like to study something, students side discuss by themselves and then request to me, please set the class. So that is maybe truly the study philosophy. Mungkin ini permasalahan yang berbeda, tetapi di Jepang murid-muridnya sensei itu mereka belajar terlebih dahulu sebelum kelas. Jadi mereka mendiskusikan tentang topiknya terlebih dahulu, lalu mereka berbicara pada sensei untuk membuat pertemuan atau kelas dan mungkin untuk mengklarifikasi apa yang telah mereka temukan. Jadi pembelajaran yang datang dari diri sendiri atau pembelajaran mandiri itu akan sangat lebih baik dan sesuai dengan filosofi business studies. So in Japanese teacher in expert, for example, 55 years old, 60 years old, veteran, the expert teachers do not teach everything. Yeah. So minimum thing they teach. After that, they are waiting. They will wait the student side. What student side think? What students like to study? What students need help to the teacher? So if the student side try to request to the teachers, that is one of the chance to educate students.
Di kebanyakan juga di Jepang jika ada guru-guru yang sangat berpengalaman, mungkin sudah 50 atau 60 tahun, mereka akan memberikan stimulus saja, lalu mereka hanya akan menunggu begitu, menunggu siswanya untuk mempelajari kelompoknya sendiri, lalu bertanya kepada gurunya apa yang perlu apa yang akan mereka tanyakan atau apa yang mereka tidak pahami begitu untuk dijelaskan. Jadi siswanya yang lebih aktif untuk menanyakan dari pembelajaran. So please start from today. Please teacher side, please get relaxed and try to minus your task at the classroom. Mungkin dari pembelajaran hari ini akan lebih baik jika meminimalisir tugas guru begitu. Jadi hanya memberikan stimulus lalu menunggu begitu. Jadi maybe I believe that my speech philosophy already passed to you. So why we need to conduct such a lesson study? Because not only for teachers, but also to students. And finally, if students reform by themselves, then also society will develop. Kegiatan lesson study juga bukan hanya untuk meningkatkan skill mengajar guru, tetapi juga untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa. Jika kemampuan siswa meningkat, maka lingkungan pembelajaran juga akan ikut meningkat. Jadi tentunya kemampuan siswa juga akan ikut meningkat. So thank you very much. I hope you start your reform by yourself. Dan terima kasih banyak mungkin guru-guru semuanya. Thank you. Yang pakai bahasa Indonesia aja ya, nanti diterjemahkan. Saya tertarik dengan ini LKPD worksheet-nya. Di sini ada tahap-tahapan dari inquiry. Dituliskan tahapan inquiry-nya. Saya baru ini juga menarik banget. Baru menemukan worksheet seperti ini. Kemudian saya ingin bertanya apakah di dalam LKPD ini boleh dituliskan yang seperti tadi kan seharusnya siswa itu aktif sendiri dalam belajar. Tetapi di sini dituliskan sintaknya, langkah-langkahnya. Apakah boleh seperti ini atau tidak dituliskan? Terima kasih. I believe yes, because of course suggestion is necessary. So I don't say 100% pass the initiative to the students. Boleh ya boleh karena memberikan bimbingan ke siswa juga sangat diperlukan, bukan 100% bahwa siswanya. Thank you. Kondisi yang ada di Jepang, artinya kan mungkin budayanya sudah bagus, budaya membaca. Nah, sedangkan di Indonesia untuk proses anak belajar sendiri, kemudian guru menunggu respon anak, gimana bangkitkan supaya anak itu, oh saya harus belajar. Tadi kan disampaikan
tidak perlu dikasih question, anak akan bertanya dulu. Nah kalau di sini istilahnya boro-boro begitu, anak kalau tidak dikasih soal itu mereka tidak respect untuk belajar. Nah itu membangkitkan seperti itu. Usually we only ask the questions to the students, and then finally if the students say correct answer, we say yes, that's correct. Jika kami memberikan pertanyaan kepada siswa dan siswa yang menjawab benar, maka guru akan membenarkan dia jawabannya benar. Because if we say simply correct answer, then students side also within 1 second they forget. Sorry, if we say simply, if we pass the answer to the question, the student side within 1 second they will forget. Mungkin jika setelah siswanya menjawab, jika kita tidak memberikan apa-apa, siswanya juga hanya akan diam lagi begitu. But if 10-20 questions until getting the correct answer, students struggle, have a headache, or squeeze their head, they very crucial. But after the crucial, finally they get the answer, so they don't forget. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang diberikan, tapi siswa kan kaget gitu. Mereka mulai pusing, mereka mulai berpikir, mereka mulai bergetar gitu karena kaget diberikan pertanyaan. Tetapi saat mereka diberikan pertanyaan seperti itu, meskipun mereka bingung, mereka akan mencari jawabannya, dan saat mereka menemukan jawabannya, mereka tidak akan menemukan jawabannya karena usaha mereka yang sangat tinggi untuk menemukan jawabannya. So we shouldn't take the shortcut. There are no shortcut in the education. If we can have a shortcut, maybe, and if we have a shortcut already, in education problem, particularly academic record problem, already solved in all over the world. Mungkin jalan pintas. So there are no shortcut. If we have a shortcut way, already the educational development program solved in all over the world. Jika misalkan kami memberikan waktu yang lebih untuk atau tidak menunggu siswanya untuk belajar, gitu, mungkin akan meningkatkan pembelajaran lebih baik. Satu lagi tadi yang belum dijawab ini, Bapak, minat belajar, membangkitkan supaya anak mau membaca gitu. Dan juga satu lagi penilaian seperti apa? Apakah ada minimal atau dilainkan seperti itu? Yes. So maybe the teacher side must catch the first, impression. Anytime students get some impression, and also in a small thing, teacher, students feel interested in something. Mungkin gurunya harus menemukan salah satu impresi siswa yang dapat meningkatkan motivasi siswa. Kan siswa mungkin memiliki satu poin yang dia sangat sukai gitu, atau mereka sangat ingin ketahui. Nah, maka asalkan itu. So then, if teacher side can find, this child pupil have a curiosity to this phenomenon, then teacher side can say, you have a curiosity for this phenomenon. Only for that touching
make an effective? Saat siswanya memiliki ketertarikan terhadap suatu topik, gurunya harus dapat melihat ketertarikan dari siswa tersebut. Lalu tanya siswa tersebut, apakah kamu tertarik dengan topik ini? Jika tertarik, maka lanjutkanlah gitu. Lalu maka jika guru telah dapat melihat ketertarikan siswa terhadap suatu topik, maka disitulah siswa akan berikan motivasi untuk lebih belajarnya karena sudah diperhatikan oleh gurunya begitu. So please remember when you are in the junior high school student or primary student, that if you all of you say something in student, for example, if they raise the hand, or you did very good, the children remember all of you, and then they say, after back to home, they say to mother and father, and then that experience is very much treasury for the student's life. So such kind of keeping touching to the students, that raise their motivation. Mungkin saat ibu dan bapak ada di SD mungkin ya, ibu dan bapak sering mengacungkan tangan atau memberikan pertanyaan kepada guru dan diberikan apresiasi dari guru yang sangat baik, mungkin akan sangat ingat oleh siswa tersebut begitu. Lalu tidak hanya begitu, saat diberikan apresiasi yang sangat bagus dari guru, saat pulang ke rumah, siswa tersebut akan bercerita kepada ayah dan ibunya bahwa saya tadi mengacungkan tangan, saya telah diapresiasi dan saya telah diakui begitu di kelas. Lalu itu akan sedikit demi sedikit meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Nilai rapor itu masa seperti apa? Penilaian di Jepang naiknya. Writing test. Ada tes tertulisnya sama seperti ini. Nilai tes, maksudnya naik kalau di sini kan harusnya misalnya KKM-nya harus sekian, berapa sama bebas sesuai kemampuan. Cara menilainya nanti aja next time aja. Great. And then various types of evaluation. So not only the sport, but also observation from the teachers, how to curiosity or get something every time. Such kind of evaluation. That from 360 degrees. Ada 5 yang menjadi penilaian Jepang untuk rapor itu. Selain dari tes tertulis juga, aktifan siswa itu dinilai juga, lalu pengumpulan tugas tepat waktu atau bagaimanapun juga sangat dinilai penilaian Jepang. Terkait tadi yang disampaikan oleh Sensei, begitu luar biasa apa yang disampaikan adalah pelaksanaan pembelajaran lesson tadi ini. Tadi di pengamatan yang disampaikan yaitu guru menjelaskan intinya adalah bagaimana siswa lebih banyak mencari. Jadi guru mengurangi penjelasan terhadap siswa terkait dengan selanjutnya itu terkait dengan filosofi kesan tadi yang disampaikan. Yang pertama adalah pada saat
penyampaian pada pesan tadi yang pertama adalah guru hanya memberikan stimulus saja. Di sini jika beberapa pertanyaan ada umpan balik atau apresiasi terhadap siswa dalam rangka memberikan kesempatan atau meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian selanjutnya terkait tadi yang disampaikan dosen, saya menarik ketika membahas terkait kesiapan belajar, di mana sudah kita ketahui bersama bahwa secara keseluruhan ini ada 3 yang mungkin jadi perhatian kita ya, terkait yang pertama adalah kesiapan belajar siswa, yang kedua adalah minat belajar, dan ketiga adalah profil belajar siswa, di mana ketiga ini kita harus bisa mengetahui dan memahami karakter siswa, yaitu dengan langkah dan disampaikan adalah dengan asesmen diagnostik. Jadi Bapak dan Ibu bisa menggali kesiapan belajar, minat belajar, dan profil pada kegiatan asesmen sebelum pembelajaran itu. Kemudian penilaian tadi disampaikan terkait rapot atau batas tadi disampaikan ada 2 pelaksanaan belajar. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Pada ada tambahan Bapak penilaiannya, karena waktu juga mungkin ya kita tutup. Saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Sensei, kemudian Bapak guru model yang luar biasa, Bapak dan Ibu observer yang sudah begitu semangat dan luar biasa dalam memberikan referensinya dan menonton pada kegiatan ini, serta Bapak dan Ibu dari SMP 1 Sumber dan Bapak Kepala Sekolah. Mungkin kita tutup kegiatan ini dengan sama-sama mencetak angka. Saya dari fasilitator, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk